Halo bro, kamu kok ajak ikut persekutuan di tempatku? Ya, apa untungnya? Lu, kita pesta. Menarik. Boleh, kita happy. Wah, Terus. Tapi kamu kok prospek ikut di tempatku? Kita jualan kanguru. Kanguru itu sekarang disukai semua orang. Jadi hewan peliharaan bisa, jadi hewan ternak bisa. Itu harganya itu nanti bisa, melambung tinggi. Kita pasti untung besar itu. Wah, nggak mungkin kamu rugi ikut aku ya. Kamu kok prospek, kamu nanti bisa cari banyak orang. Hebat. sugeng para sedherek ingkang kinasih, pinanggih malih wonten ing kelamaan pakai bikin subtitle segala. God Seeker. Apa kalian pernah terjebak kepada suatu hubungan tertentu? Apa kalian pernah merasakan kayaknya saya salah nih berteman sama seseorang, termasuk dijebak MLM kayak tadi? Nah teman-teman, perkawanan manusia biasa di antara manusia itu selalu punya maksud-maksud tertentu. Ambil untung, cari populer, modus, apapun modusnya. Perkawanan ini bagi manusia dengan Allah sering disebut persekutuan. Nah, bedanya manusia dengan Allah adalah Allah juga ingin berkawan atau bersekutu dengan kita, dan Allah memanggil kita oleh karena Dia mengasihi kita. Motivasinya adalah kasih. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 Tuhan menyatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Jadi yang memiliki inisiatif di dalam persekutuan atau dalam perkawanan kita dengan Allah adalah Allah sendiri. Bayangkan siapakah itu Allah? Dia penuh kuasa, Dia penuh kebaikan, Dia suci dan kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi Dia menghendaki kita semua berjumpa dan berkawan, bersekutu dengan Dia. Dan di atas itu semua, Dia adalah Allah yang setia. Sebenarnya Allah punya alternatif lain loh, supaya Dia bisa membuat satu persekutuan yang indah. Tidak harus dengan manusia. Dia punya malaikat di surga yang nurut-nurut daripada kita manusia ini yang selalu berontak pada Dia. Tetapi Dia tetap memilih manusia adalah sasaran persekutuan yang indah. Dan ingat, itu semua oleh karena kebaikan, supaya kita mengalami segala kebaikan. Allah bukan manusia yang modus loh ya. Setia itu bukan setiap hubungan ada. Allah memilih untuk bersekutu dengan manusia. Waduh, betapa indahnya. Siapa saya kok Allah menghendaki saya bersekutu dengan Dia? Aduh, betapa luar biasa dan ajaib. Dan persekutuan itu dilakukan dengan jalan memberikan anaknya. Karena ingat, Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui Yesus saja kita bisa datang kepada Allah Bapa. Dan persekutuan inilah tujuan kehidupan kita. Maka tidak heran kalau kita merasa sebagai makhluk sosial. Kita memang harus bersosialisasi atau bersekutu atau berkawan kepada Tuhan. Kalau hubungan yang ada di dunia ini sebenarnya tidak cukup jikalau kita tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita hanya bisa dipuaskan kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu sebenarnya bagaimana persekutuan itu? Berdoa, membaca kitab suci, pergi ibadah. Ya betul, itu bagian dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan yang sejati itu melampaui segala hubungan-hubungan yang kelihatan tadi. Bisa ngobrol, bisa apa. Memang butuh ngobrol, butuh juga bercengkrama, butuh juga bertemu. Tetapi persekutuan yang sejati, ketika hati satu dengan yang lain, itu satu ritme, satu irama. Tuhan menginginkan supaya hati kita satu ritme dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Yang jelas pertama, teman-teman, kita semua harus memastikan bahwa kita menerima karya Kristus itu. Kita tahu kita orang berdosa, kita tahu sebenarnya kita layak dihukum. Tetapi Allah yang penuh belas kasih itu mengundang kita semua untuk mengalami persekutuan dengan Dia melalui Yesus Kristus anaknya.
Nantikan sequence berikutnya bagaimana kita bisa mengisi persekutuan itu. Bagaimana kita bisa menyatakan hati yang rindu bersekutu dengan Allah. So, ikuti ya. Jangan sampai absen. Dah.